Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan hidayahnya, inayahnya, maupun karunia-Nya, sehingga kita semua selaku hambanya senantiasa diberkahi dan juga diberikan ridhonya. Kemudian sholawat beriringkan dengan salam, tak lupa teriringkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mempertahankan Islam dari zaman yang penuh dengan kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Minadh-dhulumati ilan nur. Saudara-saudaraku semua, rahimakumullah. Di bulan Ramadan ada satu momentum identik yang tentunya begitu mulianya bulan Ramadan. Lantas apa yang membuat mulia di bulan Ramadan itu? Yakni termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Keistimewaan di bulan Ramadan salah satunya adalah diturunkannya Al-Quranul Karim di bulan Ramadan. Maka dari itu ada beberapa keistimewaan Al-Quran yang perlu kita ketahui. Setidaknya ada 10 keistimewaan, akan tapi di episode pertama akan kita sampaikan 5 terlebih dahulu. Kemudian apa sih kira-kira keistimewaan Al-Quran yang pertama? Yang pertama adalah konten Al-Quran ataupun isi Al-Quran akan terus tetap terjaga. Walaupun sudah 14 abad yang lalu, sampai sekarang tetap terjaga. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjamin dan disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat ke-9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya adalah sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya kalau ada yang merubah-rubah Al-Quran, itu sembrono, itu ngawur atau sembarangan. Tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Bahkan di zaman dahulu para sahabat Nabi, sebelum turunkan Al-Quran, ramai-ramai syair bertebaran di kota Makkah. Yang syairnya paling bagus akan ditempelkan di dinding kiswah ataupun dinding Ka'bah. Ketika Al-Quran turun, kesusastraan syair yang dulu begitu luar biasanya langsung down, langsung turun kalah dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah akan bisa diikuti ataupun tidak akan pernah bisa ditiru. Yang pertama itu, Al-Quran akan tetap terjaga. Masya Allah, dari zaman Rasulullah hingga sekarang isinya tetap sama. Kalau ada orang yang menyelewengkan Al-Quran, itu sembrono dan itu ngawur. Karena tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Itu dalilnya. Yang pertama, Al-Quran akan tetap terjaga. Kemudian keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah Al-Quran tidak ada perdebatan di dalamnya. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Yang disebutkan adalah bahwasanya Al-Quran di situ tidak ada pertentangan dalamnya. Isinya menjelaskan terus bahwasanya menjelaskan kebaikan, kedamaian dan lain-lainnya, tidak ada pertentangan. Mohon maaf tadi saya ulang ayatnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tadi ada sedikit ayat yang kurang. Kemudian itu yang kedua, tidak ada pertentangan ataupun perselisihan dalam Al-Quran. Walaupun ada yang mendebatkan Al-Quran,
pada intinya nanti akan kembali ke jalan yang benar. Karena Al-Quran senantiasa tetap isinya konsisten dan juga tidak ada perubahan. Itu yang kedua, Al-Quran tidak ada pertentangan. Yang ketiga, Al-Quran itu mudah dihafalkan, saudara-saudaraku sekalian. Saudara-saudaraku, bagi yang belum sempat menghafalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin Al-Quran itu mudah. Lantas mengapa mudah? Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan dalam surah Al-Qamar ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Telah sungguh aku mudahkan Al-Quran bagi siapa saja yang menghafalnya. Lantas mengapa Al-Quran itu mudah? Lihat sekeliling kita, orang-orang yang tidak mampu melihat, orang-orang yang tidak berkecukupan dalam fisiknya ataupun lainnya, mampu menghafalkan Al-Quran hingga tuntas. Kalau kita lihat tayangan televisi di Hafiz Indonesia, begitu banyak orang-orang yang kurang sempurna fisiknya, tapi melihat hafal Al-Quran 30 juz. Maka dari itu, motivasi ini harus kita lakukan seminimal mungkin. Tentunya di dalam bulan Ramadan. Minimal menghafal surat-surat pendek ataupun lainnya. Harus ada paksaan untuk menghafal Quran. Jika tidak ada paksaan, tidak akan bisa nantinya sampai seterusnya menghafal Al-Quran. Bahkan diceritakan umur 60 tahun seorang kakek atau nenek, saya lupa, itu bisa hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mencegah kita dari kepikunan ataupun Alzheimer, penyakit kepikunan, mencegah itu semua. Kalau identifikasi sebuah dokter, ketika kita membaca Al-Quran di saat waktu subuh dan maghrib, itu meningkatkan kecerdasan otak. Kata sebuah dokter, sudah terbukti. Maka dari itu Al-Quran mudah dihafal. Yang membuat kita tidak bisa menghafal satu PR-nya, yaitu kemalasan. Maka di bulan Ramadan, bulan diidentikan dengan semangatnya meraih berkah dan juga pahala, kita lebih semangat lagi membaca, bahkan menghafal Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah keistimewaan Al-Quran. Yang keempat, bahwasanya Al-Quran, jikalau kita membacanya, yaitu baik, maupun kita membaca Al-Quran adalah mendapatkan pahala. Barang siapa yang membaca satu huruf di Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan, dan seterusnya. Dan juga barang siapa yang lancar membacanya di dengan malaikat, dan barang siapa yang masih terbata-bata, dia mendapatkan 2 pahala. Maka dari itu, membacanya saja sudah mendapatkan khair, kebaikan, ataupun pahala. Maka dari itu, apalagi di bulan Ramadan, pahala yang dilipat gandakan hingga beratus-ratus kali lipat, marilah kita sama-sama gaungkan Al-Quran. Karena membacanya saja sudah mendapatkan pahala. Seperti itu. Itu yang keempat. Kemudian, yang kelima adalah Al-Quran sebagai obat hati. Obat dari segala macam penyakit. Disebutkan juga banyak dalam Al-Quran, huda wa shifa'u lima fis sudur. Al-Quran juga menjadi penyembuh bagi hati ataupun bagi jiwa kita ataupun dada kita. Menjadi penyembuh dari segalanya. Karena banyak sekali orang-orang yang kita lihat di ruqyah syar'iyah dengan menggunakan Al-Quranul Karim. Ada beberapa surat yang senantiasa mencegah kita dari sihir-sihir ataupun buhul-buhul. Misalkan membaca trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan juga An-Nas sebelum tertidur. Ataupun membaca 3 ayat terakhir di surah Al-Baqarah. 286, 285, 284 dibaca. Banyak sekali. Karena itu semua dengan Al-Quran. Maka dari itu, jangan capek-capek dulu. Kita fokus ke rumah sakit jika sakit. Sekiranya bacalah dulu Al-Quran. Al-Fatihah, kemudian surat-surat tadi, insya Allah Al-Quran sebagai penyembuh juga bagi kita. Itulah 5 keistimewaan terlebih dahulu yang saya sebutkan, agar menjadi koreksi bagi diri kita atau introspeksi, mumpung masih bulan Ramadan, menjadi tolak ukur awal di bulan-bulan setelahnya, agar tahu bagaimana keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Terutama bagi kita semua yang belum mengkhatamkan Al-Quran, silakan monggo dikhatamkan. Yang belum menyentuh Al-Quran, silakan disentuh Al-Qurannya. Kalau tidak mampu menyentuh Al-Quran, yang minimal kita dengarkan murotal-murotal dari qori-qori yang belum pernah kita dengar. Kalau tidak mau mendengarnya, ya sudahlah, kita doakan saja agar hatinya senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim. Mungkin cukup sekian kultumnya, saudara-saudaraku semua, agar kita senantiasa
dekat dengan Al-Quran dan tahu bahwasanya Al-Quran itu istimewa sekali dan termotivasi lebih dekat dengan Al-Quran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.